Tabir Cinta Ketua Mafia, episode 62, Perintah dari Ketua Mafia. Keesokan harinya, Edgar Brown yang telah memupuk dendam selama hidupnya, dia menemukan seseorang yang menjadi cahaya dalam hidupnya. Senyumannya saja membuat hatinya menjadi hangat, keinginan untuk memiliki kehidupan baru dan keluarga kecil memenuhi hatinya. Sayangnya masih ada yang harus ia lakukan, menuntaskan sesuatu yang telah ia mulai, memberantas mereka yang telah merenggut kebahagiaannya dahulu. Seorang pendosa yang masih duduk di kursi kebesarannya, dan merasa menjadi penguasa yang terbaik, Edgar akan menumbangkannya, agar dia bisa memulai kehidupan baru tanpa bahaya mengintai. Sayang, tunggu aku ya, di sini akan banyak anak buahku, yang akan menemanimu dan menjagamu. Tunggu aku kembali. Aku akan menyelesaikan urusanku dalam waktu 1 minggu. Aku janji akan langsung menjemputmu setelah semuanya selesai. Edgar sudah berdiri di sekitar helikopter yang akan menjemputnya. Dia memeluk istrinya yang mengenakan gaun warna pink muda, rambutnya digerai dan angin laut seolah menyapanya dengan indah. Berjanjilah kau akan baik-baik saja. Ingat jika kau menjanjikan kehidupan yang indah bersamaku, menjanjikan memiliki banyak anak bersamaku, menjanjikan menua bersamaku. Jika kau tidak datang menjemput aku dalam waktu 1 minggu, aku tidak mau tahu. Aku akan langsung ke sana, tidak peduli ada bahaya apa yang mengintaiku. Tolong buat aku percaya, jika kau akan baik-baik saja. Aluna gemetaran. Dia belum pernah mendekap suaminya seerat ini. Dia belum pernah takut kehilangan Edgar sedahsyat ini. Ini adalah pertama kalinya Aluna tidak ingin Edgar pergi dari sisinya. Sayang, kau menggodaku lagi. Kau memang penyihir penggoda. Aku bahkan menginginkanmu di saat aku harus pergi. Aku ini kuat. Kau pasti sudah tahu. Aku tidak mudah dikalahkan. Aku pasti akan menjemputmu. Saat itu terjadi, aku akan membawakanmu oleh-oleh. Percaya saja padaku, dan jaga dirimu di sini baik-baik. Jika kau terluka, aku akan menghabisimu ketika aku kembali. Mengerti sayang? Edgar sudah melonggarkan pelukannya. Dia mencubit pelan pipi istrinya dan mengecup bibirnya. Ciuman yang sangat lembut, bahkan di hadapan para anak buahnya. Bos! Aku tahu kau sedang kasmaran, tetapi aku ini terlalu muda untuk melihat adegan romantis ini. Brian yang ada di sekitar Edgar dan Aluna, langsung berkomentar. Dia melipat kedua tangannya di dada, dan mata tajamnya seolah menghakimi kedua sejoli yang sedang kasmaran. Pev, Brian, jaga istriku ya, aku percayakan kepadamu. Juga kau tidaklah sepolos itu, seru Edgar langsung menepuk bahu saudaranya ini. Tentu saja, aku akan menjaga kelinci kecil. Maksudku kakak ipar di sini, tenang saja bos, seru Brian menatap Aluna seolah mengajak Aluna bertengkar. Brian akan menjaga Aluna, akan tetapi di saat yang sama, juga akan mengerjai Aluna karena telah mengambil semua perhatian bosnya darinya. Sayang, aku pergi dulu ya, seru Edgar lagi, mulai melangkah memasuki helikopter. Aluna menatap dengan penuh rasa khawatirnya, dia melambaikan tangannya. Semakin jauh langkah kaki Edgar, semakin pahit hatinya seolah tidak ingin suaminya pergi. Tuhan, tolong jaga suamiku untukku. Tolong buat dia berhasil melakukan apapun yang dia rencanakan. Engkau mempertemukan kami untuk sebuah alasan. Aku yakin engkau pasti melindunginya. Kali ini aku berjanji, tidak akan menyembunyikan perasaanku. Aku janji akan lebih terbuka dengan perasaanku. Jadi buat dia kembali kepadaku dengan selamat. Aluna berdoa dalam hatinya. Ketika helikopter sudah mengudara, Aluna berlari kecil seolah mengejar. Nafasnya terengah-engah melihat Edgar pergi menjauh. Di saat yang bersamaan, pemilu akan terjadi sebentar lagi. Aku tidak akan membiarkan apapun menghalangiku.
1 minggu lagi adalah pertemuan para sekutuku. Pastikan Edgar Brown mengikutinya. Aku memiliki firasat yang aneh. Walau belum ada bukti kuat, akan tetapi pasti ada sesuatu. Perintah Morgan Felix memerintahkan anggotanya agar memastikan saat pertemuan sebelum pemilu itu Edgar Brown hadir. Entah apa yang direncanakan oleh Morgan Felix, tidak ada yang tahu. Akan tetapi Felix adalah orang yang sangat berbahaya dan hebat, karena itulah dia bisa menyingkirkan musuh-musuhnya selama ini, termasuk orang terdekatnya jika mereka tidak memiliki pandangan yang sama. Baik Tuan, seru anak buah Morgan segera berlalu. Akan aku temukan kepala ular yang sedang melilitku ini. Aku akan memenggalmu sama seperti aku memenggal musuh-musuhku. Siapapun kau, aku tidak peduli. Jika kau menghalangi jalanku, maka aku akan menghabisimu. Morgan berbicara sendiri, membuat tekadnya sendiri. Dia akan lebih hati-hati dan akan lebih tajam. Dia akan melihat keanehan sekecil apapun, demi tujuannya menguasai ranah pemerintahan. Di markas Edgar Brown, ketika Edgar Brown sampai, yang ia lakukan pertama kali adalah menuju markasnya. Di sana Helen dan Gerald telah menunggu. Mereka akan melakukan uji coba senjata yang diberikan oleh Grand Gustav untuk membantu Edgar dalam misi. Selamat datang bos. Gerald dan Helen segera menyambut bos mereka. Edgar menganggukkan kepalanya dan pergi ke ruangan pelatihan. Di sana dia sudah melihat senjata yang memang diberikan oleh Grand Gustav untuknya. Ini adalah senjata yang diberikan oleh Tuan Grand. Daya tembaknya sangat kecil, tetapi di dalam peluru kecilnya ada kandungan pelumpuh yang terkandung. Sekali target terkena peluru kecil ini, maka dia akan lumpuh selama 10 jam. Gerald menjelaskan senjata yang berukuran kecil itu. Senjata itu nampaknya juga dilindungi oleh sensor yang canggih, di mana tidak akan terdeteksi oleh pelacak senjata apapun. Edgar tersenyum melihat senjata itu, dan menembakkannya ke sebuah lingkaran yang berjejer di ruangan latihan itu. Memang benar tembakannya tidak kuat, bahkan tidak mengeluarkan suara. Paman Grand memang sangat hebat. Dia sengaja menyiapkan ini selama bertahun-tahun hanya untuk membantuku. Ayah pasti bangga pada Paman Grand, seru Edgar. Langsung tahu jika senjata ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dibuat, pasti membutuhkan banyak tenaga ahli dan membutuhkan banyak percobaan. Sejak Grand menyelamatkan Edgar dahulu, dan Edgar bertekad untuk membalaskan dendamnya dengan caranya sendiri, Grand Gustav sudah memulai penelitian senjata ini untuk Edgar. Agar Grand dapat membantu Edgar dengan signifikan. Helen, Edgar memanggil Helen yang berada di sekitarnya juga. Iya bos, saat pertemuan itu, hancurkan salah satu pabrik milik Morgan Felix. Itu adalah misi untukmu dan rekan barumu itu. Saat itu dia harus tahu siapa aku. Akan sangat menarik melihatnya hancur, dan tahu musuhnya ternyata adalah anak dari sahabatnya sendiri. Perintah Edgar membuat Helen segera menganggukkan kepalanya, dan memenuhi perintah bosnya. Baik bos, akan segera aku laksanakan, seru Helen menyanggupi. Gerald, kini giliran Gerald yang mendapatkan misi. Iya bos, hubungi Vernon Gustav. Suruh dia mengumpulkan media dan para pejabat dan jenderal yang jujur. Saat rencana dilakukan, buat mereka melihatnya secara langsung. Aku ingin rencana ini cepat usai. Aku akan menangkap Morgan Felix agar aku cepat kembali kepada istriku. Aku sudah berjanji padanya untuk segera kembali. Edgar memberikan perintah untuk kedua anggota utamanya. Rencana ini benar-benar akan menjadi penentu. Siapakah yang akan menang di akhir menentukan hidup mereka semua? Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.